Sa'id ibn Musayyab rahimahullah, seorang ulama yang masyhur dengan kesolehannya. Orang ini terkenal sekali ibadahnya, sampai-sampai dialah yang masyhur yang mengatakan, saya selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam di masjid. Imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar di belakangnya 40 tahun. Dan selalu dia bilang 40 tahun itu saya melihat punggungnya imam. Sementara sabda Nabi SAW, siapapun yang menjaga 40 hari, dari laki-laki terutama ya, 40 hari takbiratul ihram pertama imam di masjid, maka dijamin baginya selamat dari sifat kemunafikan. Kalau bapak-bapak ini saya sarankan minimal sekali seumur hidup. Usahakan coba 40 hari jadwalin, jangan ketinggalan imam Allah Akbar, bapak di belakangnya 40 hari, dijamin tidak akan pernah dusta oleh Nabi SAW, hilang sifat kemunafikan, tidak akan pernah ingkar janji, tidak akan pernah khianat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semuanya imam Allah Akbar, dia Allah Akbar. Sa'id bin Musayyib rahimahullah ini 40 tahun tidak pernah ketinggalan. Dan ini bapak ibu sekalian harus jaga nih, belum telat dari sekarang buat jadwal. Kalau 40 hari lewat alhamdulillah, bisa seumur hidup malah bagus. Kecuali ada udzur syar'i, tentunya bapak ibu lagi sakit, ada halangan musafir, itu lain. Tapi kalau enggak, lagi mukim, seperti itulah. Sa'id bin Musayyib rahimahullah ini pernah punya seorang anak perempuan. Anak perempuannya ini hafal Quran, cantik, Masya Allah, anak perempuannya terkenal sekali. Dan Sa'id bin Musayyib ini orangnya istiqomah benar-benar salah-salah, nggak ada main-main dia. Datang lamaran buat anak perempuannya dari kandidat khalifah. Jadi ada khalifah, ada satu orang, anaknya atau adiknya, ini melamar. Dan kebetulan khalifah itu sudah sangat tua. Jadi ini orang masih muda. Pasti kalau mati si khalifah dia jadi penggantinya. Orang kaya raya di istana. Datang surat lamaran. Oleh Sa'id bin Musayyab ditolak. Terjadi pembicaraan di sekitar singgasananya khalifah nih. Siapa nih Sa'id bin Musayyab nih? Nolak lamaran Amir Mu'minin, calon khalifah. Apalagi waktu itu terkenal juga ada Amir Mu'minin, waktu itu masih kerajaan Umayyah ya. Terkenal mereka masih menjaga iman, taat, kalau diingatkan mereka patuh, masih terkenal dengan itu. Tapi saya menolak. Lalu ada satu orang cerita, dia bilang, saya tahu ceritanya kenapa dia tolak. Kata mereka, ceritain kepada kami, bagaimana ceritanya? Kata orang itu, ada satu orang muridnya Sa'id bin Musayyab, namanya Abdullah bin Wada'ah. Abdullah bin Wada'ah ini murid utamanya Sa'id bin Musayyab. Rajin, selalu hadir di majelis taklimnya, selalu, sampai dia menjadi seperti kader yang luar biasa lah. Satu waktu Abdullah bin Wada'ah seminggu nggak hadir. Abdullah bin Wada'ah ini orang yang miskin, pas-pasan gitu, tapi Masya Allah nggak pernah tinggalkan majelis ilmu. Seminggu nggak hadir. Oleh saya ditanya, mana orang ini nggak muncul? Murid utamanya sering ada di sebelahnya, sering belajar, nanya dan seterusnya. Seminggu kemudian datanglah Abdullah bin Wada'ah. Lalu ditanya oleh saya selesai pengajian, kamu kemana aja selama seminggu? Dia bilang, maaf imam itu kalau kita kiai guru, maaf guru ya, maaf saya baru saja ditinggal meninggal oleh istri saya. Kemudian saya urus jenazahnya, terus saya perbaiki keadaan di rumah. Saya juga berkabung lah ya, tinggal selama 3 hari di rumah, diurus orang-orang yang datang takziah. Kata saya, kenapa kok nggak ceritain sama saya, biar saya juga datang bertakziah? Dia bilang, Anda guru saya, ulama besar. Sa'id bin Musayyib ini juga perlu bapak ibu tahu, dapat julukan alimnya ulama ya. Jadi banyak ulama tabi'in juga belajar sama orang ini, terkenal sekali, luar biasa ilmunya. Yang jelas dia bilang, Anda siapa untuk apa datang ke tempat saya? Sudahlah, yang penting Anda doain saja. Langsung kata Sa'id bin Musayyib, kamu mau nikah lagi? Kata Abdullah bin Wada'ah, wahai imam, siapa yang mau nikahkan saya dengan anak perempuannya? Duda, miskin, nggak punya apa-apa. Kata Sa'id bin Musayyib, saya nikahkan kau sama anak saya. Anaknya nih yang dilamar oleh khalifah, terkenal sekali perempuan, namanya terkenal, kecantikannya, pintarnya, luar biasa sudah. Kata dia, Anda mau nikahkan saya? Dia bilang, iya. Duduk. Panggil saksi, 2 orang di masjid nih. Pegang tangannya, saya nikahkan kau sama anak saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin apa yang kau miliki? Dia bilang, saya punya 3 dirham. Keluarin 3 dirham, jadi mahar. Terima, saya terima nikahnya. Kata anak ini, Abdullah bin Wada'ah, Sa'id bin Musayyib setelah itu berdiri, tinggalkan masjid. Dia bilang, nanti saya akan atur.
Saya ini pulang dalam kondisi percaya nggak percaya. Ini menikah tiba-tiba, dan yang menikah sama siapa nih? Ini kalau bisa dikatakan ratunya umat Islam. Dia bilang saya pulang ke rumah saya, waktu itu kebetulan hari Senin saya lagi puasa. Kemudian saya sholat di masjid dekat rumah saya balik, saya lanjutin buka puasa saya. Rumah saya dari tanah biasa, tidak ada apa-apa sama sekali. Kemudian tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk pintu setelah sholat maghrib, sementara saya makan beberapa butir kurma. Lalu saya bilang, siapa? Dia mengatakan Sa'id. Yang terlintas di benak saya semua Sa'id kecuali Sa'id bin Musayyib. Karena orang ini dia bilang tidak pernah terlihat selama 40 tahun rumah masjid, tidak ada tempat lain. Tidak pernah datang ke rumah orang, tidak pernah 40 tahun. Masjid, rumah, itu saja. Orang mau ketemu dia di salah satu tempat ini. Maka saya buka pintu, saya heran melihat Sa'id bin Musayyib, poster tubuhnya yang tinggi, yang besar. Kemudian saya bilang, Anda, kenapa Anda datang? Bilang aja saya akan datang. Dia bilang, sekarang kau lebih pantas saya datangi karena kau sudah menjadi anak mantu saya. Lalu kemudian tiba-tiba dia pinggirin badannya, ternyata anak perempuannya di belakang. Lalu dia bilang, masuklah anakku, ini suamimu. Rupanya Sa'id bin Musayyib ini sudah bicara sama anaknya. Anaknya sudah bilang, ayah, pernikahan saya di tangan Anda, silakan. Tunjuk siapa saja saya nikah. Bentuk kepatuhan, tidak ada apa-apa. Pokoknya siapa saja saya iya. Sudah tahu ayahnya ulama besar, nggak mungkin sembarangan. Ini juga Abdullah bin Wada'ah, muridnya Sa'id bin Musayyib yang paling luar biasa ilmunya. Bisa dikatakan kalau Sa'id mungkin meninggal, dia bisa gantikan. Kata Abdullah, saya kaget. Tiba-tiba Sa'id bin Musayyib pergi. Assalamualaikum, tinggalin. Anak perempuannya masuk, saya bingung harus buat apa nih. Baru ketemu, nggak ngerti apa-apa. Kemudian dia duduk, lalu dia buka cadarnya. Dan saya temukan dia wanita yang paling cantik yang pernah saya lihat. Lalu dia bingung, dia bilang, saya harus buat apa? Rumah saya berantakan, semua makanan bekas. Saya pun merapikan semampu saya. Ini pengantin perempuan didatangkan begini modelnya. Dia bilang, saya tinggalkan. Dia bilang, maaf, tunggu sebentar ya. Saya ke rumah ibu saya. Ibu saya lagi kumpul sama paman-pamannya. Keluargaku, saya ini baru nikah. Nikah sama siapa? Siapa yang mau nikahin kamu ini? Kata keluarganya. Dia bilang, saya nikah sama anaknya Sa'id bin Musayyib. Ini satu wilayah Islam tahu. Ini lagi dilamar sama khalifah. Ibunya bilang, kamu udah gila. Dinikahin sama anaknya Sa'id bin Musayyib. Siapa kamu ini mau dinikahin? Itu khalifah lamar, ditolak. Dia bilang, demi Allah ada di rumah saya itu perempuan. Dan saya dinikahkan dari di masjid oleh ayahnya. Kaget semua mereka. Ayo kita lihat. Dilihat ternyata benar. Kata ibunya, wajahmu saya haramkan dari wajah saya. Maksudnya jangan ketemu saya sampai perempuan ini saya berikan haknya. Didandanin, dibuatin acara, baru kumpul sama kamu. Nggak boleh kalau enggak. Dia bilang, silakan. Saya nggak tahu ini perilakunya Sa'id bin Musayyib. Akhirnya 2-3 hari kemudian dibuatlah acara, kemudian dia kumpul sama istrinya. Dia bilang, waktu saya kumpul sama istri saya temukan istri saya ini orang yang paling tahu hafal Al-Quran, paling bagus suaranya, hafal Al-Quran, hadis-hadis Nabi semua dihafal, riwayat fulan yang saya tidak hafal dihafal sama dia. Kata Abdullah bin Wada'ah, kemudian saya temukan orang yang paling santun, tidak berani angkat suara depan saya, selalu melayani, wanita yang sempurna. Lalu kemudian dia bilang, saya pun berbahagia sekali dengan dia. Ini kan yang cerita sebenarnya orang yang di sebelah singgasana khalifah tadi kan. Ceritanya diceritakan sama dia dengar dari Abdullah bin Wada'ah yang menceritakan. Dia bilang kemudian, ini orang yang dekat singgasana khalifah mendatangi rumahnya Sa'id bin Musayyib. Ditanya, kenapa anda menolak lamarannya Amir Mu'minin? Kenapa lalu anda nikahkan anak anda sama laki-laki yang masih miskin, susah? Kata Sa'id bin Musayyib alasannya, demi Allah, saya telah mendidik anak saya perempuan ini dengan sebaik mungkin. Saya sudah buat dia hafal Quran, tiap hari hafal hadis, tutup aurat, sudah menjadi istri yang paling layak menjadi pasangan suaminya. Dan kalau mati masuk surga nih kalau dia bertahan dengan keadaan begini. Anak saya sudah tahu masuk surga nih, sudah jelas-jelas secara teori masuk surga nih anaknya. Maka kalau saya biarkan menikah sama khalifah, kemudian dia datang ke istana, ada dayang-dayangnya, kipasin dia, semua makanan dia tinggal minta, kira-kira dia masih sibuk dengan ayat dan hadis Nabi? Sekarang dia sibuk ngajarin kaum muslimin dan tinggal tunggu mati dia masuk surga. Sekitar singgasananya khalifah itu menangis. Luar biasa ada manusia seperti itu. Tapi apa yang membentuk Bapak Ibu sekalian? Dia mau melakukan itu buat anak perempuannya. Tidak ada kecuali dia tahu hubungannya dengan Allah dan dia mau anaknya juga seperti itu.